Oke, kok ekstrim ya? 20W50 ke 0W20. Plat kopling expander 2019 cepat habis, kilometer 15.000 belum setahun, tolong pencerahannya. Oke, ini sih expander cross manual. Idle up-nya sering loncat naik turun, nggak bisa normal. Bisa normal nggak kalau diganti ECU? Oke, expander itu ada problem ini deh setahu saya, dan Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Kali ini di edisi stabil tentang expander karena lagi hot-hotnya nih di pasaran. Nah, jangan lupa juga kita lagi ada promo untuk remap mobil expander di setiap cabang Dokter Mobil. Tinggal hubungin aja CS-CS-nya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng untuk tanya tentang promo remapnya. By Haki Family. Kalau pasang untuk expander bikin empuk apa malah tambah keras suspensinya? Oke, ini mungkin pertanyaan tentang domo buffer ya. Untuk domo buffer itu membuat suspensinya lebih nyaman karena dia jadi tidak goyang-goyang. Kalau ngomong empuk dan keras itu relatif untuk setiap orang. Kalau kita bilangnya sih bukan empuk dan kerasnya sih bantingan. Jadi ketika ada kena lubang atau kena polisi tidur, mobilnya tuh nggak lompat-lompat. Jadi mobilnya satu kali balik lagi gitu loh. Nah, itu namanya koefisien restitusinya jadi lebih bagus ya. Koefisien restitusi kalau yang ngerti dulu belajar fisika itu banyak. Nah, dia jadi itu nggak goyang-goyang begini gitu loh. Kalau dia goyang-goyang begini, itu koefisien restitusinya pasti lebih tinggi kayak bola golf. Jadi ketika bola golf itu dilempar, dia menyimpan momentum. Nah, itu kalau dia menyimpan momentum dan goyang-goyang begini, jadinya Anda bisa mual di jalan. Itu yang biasanya menyebabkan mual-mual di jalan, dan ketika di tol kalau misalkan jalan lagi kencang kita nyalip itu mobilnya bisa lompat-lompat sendiri. Nah, itu namanya bantingannya jadinya lebih nggak enak. Kalau misalkan dipasangin buffer itu biasanya dia lebih empuk dan dia lebih goyangnya itu nggak terlalu goyang. Tanlim, expander manual bisa di remap nggak? Kalau piggyback pro gimana? Nah, expander ada yang bisa di remap, ada yang nggak, tergantung nomor software. Kalau untuk piggyback pro bisa dilakukan semua ke semua expander. Nah, jangan lupa juga kita punya coil racing ya, car speed untuk expander. Nah, itu coil memang kita desain khusus untuk mesinnya expander supaya bisa jauh lebih enak di tarikan bawahnya. Leonel Dos Santos, hello, mobil saya expander ultimate. Karena kurang teliti, terlanjur saya pernah ganti oli SAE 20W50 selama 1 bulan. Setelah saya lihat di YouTube, saya ganti pakai 0W20. Apakah ada masalah? Oke, kok ekstrim ya 20W50 ke 0W20? Oke, 20W50 itu biasanya oli racing ya, karena kita mau pakai olinya itu supaya kekentalannya tetap bagus dan tahan penguapan. Tapi jadinya terlalu kental, akhirnya di expander di tarikan bawah itu udah pasti lebih lemot. Nah, kalau 1 bulan terus Anda ganti, terus diganti ya pakai 0W20, 0W20 tuh encer banget. Jadi hati-hati ketika Anda pakai 0W20 itu selalu cek di dipstick penguapan oli. Sebenarnya sih kalau masalah sih enggak sih, cuman saran saya sih jangan terlalu suka ganti-ganti SAE mobil, oli mobil ya, karena nanti dia efeknya ke si pompa oli itu sendiri. Nah, untuk 0W20 mobil expander saya tidak sarankan karena itu penguapannya jadi terlalu tinggi. Anda pakai 530 aja cukup kok sebenarnya. David Matthew minta saran. Untuk expander saya, setir terlalu ringan, kendali setirnya apa masalahnya? Apakah pengaruh ke power steering atau gimana? Setahu saya expander nggak pakai power steering deh. Dia pakainya EPS, electric power steering. Nah, kalau electric power steering Anda nggak bisa apa-apain lagi tuh. Anda nggak bisa bikin power steeringnya EPS itu Anda nggak bisa bikin lebih soft atau lebih hard di steeringnya karena memang udah dari sononya begitu ya begitu aja. Jadi saran saya biasakan dengan karakter steering mobil Anda. Afdal Rida mau nanya, expander M manual 2019 RPM 3000 ditahan lama, bunyi kletek-kletek seperti mesin beradu di RPM terendah. Ketika saya komplain ke bengkel resmi, mereka bilang itu normal, padahal saya tes di mobil dengan merek dan transmisi yang sama tidak bunyi. Oke, kretek-kretek itu tergantung ya, kita cek dulu itu kretek-kreteknya kenapa. Bisa jadi itu knocking atau menggelitik, bisa jadi itu kretek-kretek dari panasnya si manifold header exhaust ya. Jadi kita cek dulu satu-satu, itu harus dibawa ke bengkel untuk mengecek itu. Kalau enggak, itu sih sebenarnya kalau dari header itu sih normal-normal aja, berarti Anda pakai bensin terlalu tinggi oktannya sehingga menyebabkan itu terlalu panas gas buangnya. Paling ya Anda turunin lah, misalnya jangan pakai Pertamax turbo ya, pakai Pertamax aja, itu nggak ada masalah. Kalau kletek-kleteknya di RPM dan memang itu dari engine, berarti itu kan knocking ya, berarti harus di tune up mobilnya biar kletek-kleteknya hilang. Agung Mustoko,
Plat kopling expander 2019 cepat habis, kilometer 15.000 belum setahun, tolong pencerahannya. Oke. Ini sih dari gaya Anda membawa mobil. Anda suka nahan plat kopling setengah atau mengistirahatkan kaki kiri Anda di pedal kopling. Itu paling nggak boleh, karena ketika mengistirahatkan di pedal kopling, itu koplingnya keangkat sedikit. Jadi itu pasti akan lebih cepat slip dan lebih cepat habis. 15.000 habis itu nggak wajar ya, jadi itu gaya Anda menyetir harus diperbaiki. Dan kalau saya bilang sih mobil baru keluar dari pabrik harusnya sih QC-nya tetap bagus kan, jadi ibaratnya itu nggak mungkin lah mereka setel koplingnya itu setengah atau gimana, itu sih nggak mungkin. Jadi itu sih lebih banyak ke style driving ya, jadi jangan ditahan setengah sama jangan diistirahatkan kaki di kopling. Davin Saputra, Expander Cross manual, idle up-nya sering loncat naik turun nggak bisa normal. Bisa normal nggak kalau diganti ECU? Oke, Expander itu ada problem ini deh setahu saya, dan setahu saya memang ECU-nya di recall oleh si Mitsubishi dan digantikan dengan ECU yang baru. Coba Anda tanya ke dealer resminya, tempat Anda beli, harusnya itu digantikan baru sama mereka kalau idle-nya naik turun. Deden Trisna, Expander saya cek freon habis, apakah magnet clutch-nya otomatisnya tidak berputar? Kata teman gitu. Seperti ada Swift-nya jadi magnetic clutch-nya tidak mau bekerja. Saya bingung, magnet clutch kalau tidak berputar, AC tak nyalain dan keadaan freon habis, jadi cuman angin aja. Oke, magnet clutch tidak berputar karena freon yang nggak ada itu iya, karena di pressure switch-nya itu mendeteksi bahwa tidak ada freon untuk didorong, sehingga si sistemnya mengatakan magnetic clutch nggak usah berputar gitu loh. Nah, cara paling gampang adalah Anda tes dulu tambahin freon. Kalau memang ketika ditambahin freon sampai keadaan normal itu magnetic clutch-nya berputar dan mobilnya dingin, berarti hanya bocor. Bocornya aja yang dicek. Kalau ditambah freon sampai ke posisi normal dan magnetic clutch masih tidak berputar, berarti problemnya dua. Satu bocor, yang satu bisa jadi magnetic clutch atau si pressure switch gitu loh. Jadi itu pilih dua, ya kan, dari tiga. Refki. Mau tanya, saya punya mobil Expander Cross belum diservis pertama, boleh nggak perjalanan jarak jauh Cibinong ke Padang? Servis pertama itu dulu kan ceritanya kan ketika mobil itu baru dibikin kan belum sepresisi sekarang. Jadi 1000 km pertama itu disarankan ganti oli karena untuk membuang semua gram-gram yang tersisa di dalam ruang mesin. Kalau sekarang mobil bikinnya itu udah jauh lebih presisi dan jauh lebih mudah ya bagi si manufakturer juga, karena teknologinya lebih bagus. Nah, kalau menurut saya sih yang penting Anda ganti oli aja dulu. Anda boleh dipakai untuk jalan jauh, itu nggak ada masalah sih. Kan mobil dibeli untuk mengantar Anda perjalanan yang jauh-jauh. Arianto, saya Stefanus. Arianto namanya Stefanus, oke, good. Saya Stefanus, pemilik mobil Expander. Saya mau tanya Expander yang banyak sekali keluhan shock breaker bocor. Bahkan waktu di usianya masih muda, beberapa kasus diganti tetap cepat bocor dalam hitungan waktu, sehingga mengganggu kenyamanan. Kira-kira penyebabnya apa? Ada saran shock breaker aftermarket yang kenyamanannya mirip bawaan tapi lebih awet. Kalau memang spare part bawaannya itu cepat bocor, berarti ada defect di desainnya atau di spare partnya itu sendiri. Kalau memang diganti dan masih tetap begitu, apalagi penggantiannya yang original, saya sarankan beli aftermarket yang bermerek. Contohnya KW Coil atau KW Racing ya itu, atau si Bilstein. Anda bisa cek ke coilover atau suspensi aftermarket yang bukannya sama sih keenakannya sih, bahkan ini jauh lebih enak daripada originalnya gitu loh. Jadi memang ini dipakai untuk racing sehingga mobilnya itu nggak limbung ya kan, dan daya peredamannya itu juga jauh lebih bagus, cuman harganya juga jauh lebih bagus sih. Untuk satu set coilover Bilstein bisa sampai 18-20 juta. Nah cuman ada harga ada barang sih. Anda beli barang yang di bawah 10 juta dibandingkan dengan Bilstein yang harga 20 juta, beda jauh banget sih ketika dipakai. Arianto R, mobil baru Expander itu sudah ada anti karatnya belum? Dalam musim hujan ini cara merawat mobil supaya tidak karatan gimana? Oke, Expander itu originalnya tergantung Anda beli, ketika beli itu ngomong sama si salesnya. Apakah sudah termasuk anti karat apa belum? Caranya sih gampang. Anda lihat di kolong mobil, kalau kolong mobilnya Anda itu catnya lurus-lurus dan mulus-mulus, itu biasanya nggak ada anti karat. Karena anti karat itu tidak pernah mulus-mulus, selalu kayak ada gelombang-gelombang gitu lah ya. Adalah ide yang bagus untuk dipasangin anti karat karena kena hujan di Jakarta maupun di apalagi yang di daerah-daerah deket-deket laut seperti kayak cabang kita di Cirebon, Gresik, di Pluit, bahkan itu akan lebih cepat karatan sebenarnya. Makanya ketika musim hujan ini bagusnya di anti karat juga. Kemudian Anda jangan bosan-bosan cuci mobil ya. Karena kalau Anda habis mobil kehujanan Anda nggak cuci, Anda taruh gitu aja,
yang punya mobil putih lama-lama jadi kuning ya kan, terus banyak bercak-bercak atau jamur-jamur kacanya, jamur-jamur bodinya juga akan banyak, makanya itu sih. Terus kemarin untuk perawatannya Anda bisa watch live video saya yang kemarin, live streaming yang kemarin, kita udah kupas tuntas tentang perawatan mobil di kala hujan. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Ulung Dokter Mobil. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain kita tunggu pastinya. Next. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.